ulang-ulang di Makassar. Halo. Mas Suara mau kok. Ini kalian dikasih tahu gak sih mau kemana? Mau ke museum Panji. Mau museum Panji. Ini Kak. Di sini sama sekali gak ada yang bisa bahasa Jawa. Iso-iso toh. Sedikit. Ini kantor kecamatan ya. Ya, kantor kecamatan. Ya ini Tugu ya. Tugu. Kalau Tugu. Tugu roket. Mana? Ono isu. Ya ini stasiun lah. Stasiun. Diriku tak bersamamu, berjanji untuk sehidup semati. Kalian hari ini datang di sebuah venue yang namanya adalah Museum Panji. Atau kalau mau di Unmer, memang ada beberapa hal yang hari ini Adidas itu lagi merilis sepatunya yang DNA Ultra Boost yang DNA gitu kan ya, yang dia mengambil berbagai macam budaya di Asia Tenggara sebagai desain sepatunya gitu. Nah ternyata di situ itu yang Malaysia itu mengeluarkan desain wayang kulit gitu. Wah sempat dihujat oleh netizen gitu ya. Netizen Indonesia itu kan kenceng banget gitu kan. Kok bisa diklaim sama Malaysia? Itu kan budaya Indonesia gitu ya. Terus kemudian lagi ternyata nggak cuma yang di Malaysia. Ternyata desain yang Vietnam itu juga mengambil heritage dari Cirebon, yaitu batik Megamendung. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, ternyata di Asia Tenggara itu yang paling kaya untuk kekayaan budaya itu ya kita. Begitu beraneka ragam. Tapi anak muda bahkan tidak mengenal. Nah yang Indonesia sendiri mengeluarkan desain apa? Ternyata bukan yang sifatnya culture yang budaya tinggi gitu ya. Kalau yang Indonesia bagus juga sih sebenarnya desainnya, lebih menonjolkan tentang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Tapi ini seperti yang ramai banget, bahkan ada semacam isu seperti cancel culture gitu ya, jadi boykot Adidas ya, kayak gitu-gitu. Jadi ceritanya kayak ramai di medsos. Nah, maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia harus kenal betul dengan kebudayaan kita dan mencintai. Jangan ketika udah diklaim sama negara lain kita jadi bingung, kelabakan. Tapi budaya itu kita manfaatkan apa-apa kan juga sayang gitu. Nah, Mas Wi ini salah satu tokoh yang menginspirasi karena beliau mengajarkan kepada para siswa, mahasiswa. Jadi yang datang ke sini nggak cuma teman-teman aja ya, hampir semua teman-teman yang datang ke Malang untuk program pertukaran ini pasti datang ke Museum Panji dan ketemu sama Mas Wi. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Cahyono. Saya lulusan Unmer tahun 8, masuk 85. Keluar 89. Belum lahir ya? Adik-adik. Oh, belum lahir. Jurusan ekonomi. Ya. Ya. Kebetulan memang selain konsentrasi di usaha, saya juga mulai kecil juga suka budaya. Salah satunya adalah museum. Dan Museum Panji ini nantinya mungkin semuanya akan ke sana. Ini satu-satunya museum yang berorientasi pada cerita Panji di
di seluruh Indonesia. Gitu. Harusnya pemerintah pusat yang membuat Museum Panji, karena ini budaya satu-satunya yang berasal dari Indonesia yang menyebar sampai di ASEAN, di Eropa. Gitu. Tapi mungkin belum berkonsentrasi, mungkin saya upayakan untuk mengumpulkan semua data-data budaya asli kita yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Salah satunya ini yang bisa dilihat di atas ini. Itu kontennya wayang, tetapi figuratifnya wayang-wayang ini berasal dari ada Belanda, dari Inggris, Jerman ya, dan beberapa negara di Asia. Nanti lebih detailnya ada di dalam. Salam museum. Museum Diantiku. Modul Nusantara. Ini relief yang ada di Kendali Soto, di atas puncak Arjuna. Jadi kenapa Panji itu banyak ilmu? Jadi Panji itu tidak hanya berbicara masalah budaya Panji, tidak hanya berbicara masalah seni, masalah topeng yang sekarang dikenal itu, tetapi dia berbicara banyak hal, masalah ekonomi, strategi perang, masalah ekologi, masalah politik, semua. Dan itu makanya Panji itu sangat kaya. Bayangkan kalau 700 buku butuh berapa banyak uangan, butuh berapa banyak listrik untuk AC-nya 24 jam. Dia mau begitu karena di dalamnya naskah itu sangat luar biasa. Yang kita sendiri juga belum tahu. Kita tahu kaget ya sekitar 15 tahun yang lalu bahwa Panji itu belajar tentang mempelajari tentang ya yang tadi saya sebutkan ya, politik, strategi perang, kuliner segala macam. Itu justru dari mereka, dari salah satu orang Jerman gitu, membocorkan ke kita bahwa candi di Jawa Timur khususnya itu luar biasa. Ada yang menceritakan Panji. Hampir semua kepala suku masih digunakan di Penang ya, di Penang Malaysia, di bagian Kuala Lumpur. Yaitu tiap ada pernikahan, ya, calon mempelai. Besan itu apa ya? Orang tua mempelai, orang tua laki sama orang tua perempuan itu harus bikin naskah Panji meskipun hanya 1 lembar. Jadi bagaimana anaknya itu ketemu, saat ketemu sampai biasanya ketemu pacaran gitu sampai hari pernikahan. Itu ditulis dalam naskah Panji. Sampai sekarang budaya itu masih ada. Dan uniknya kita baru sadar itu ternyata Panji ini hanya ada di candi di Jawa Timur dan berada di level 1. Kita tahu sekarang Ramayana, Mahabharata, ya, Arjuna Wiwaha itu selalu menceritakan tentang dewa, ya, tentang dewa-dewa ini dikutuk, ini dewa ini gini. Tapi di Jawa Timur ternyata cerita dewa itu di lantai 2 dan lantai 3. Lantai satunya itu apa? Ternyata lantai 1 itu cerita Panji. Tapi kita tidak pernah sadar itu, sampai ada penelitian dari orang asing itu semua cerita Panji. Kenapa harus didahului lantai 1 cerita Panji? Cerita Panji itu cerita masyarakat tradisi, masyarakat yang sehari-hari. Jadi sebelum orang itu mengenal dewa itu diceritakan dulu. Jadi kalau orang salah ini harus baik, cerita fabel ini. Kalau orang memotong pohon, nantinya banjir segala macam itu diceritakan di lantai 1 dulu. Baru kalau sudah paham cerita tentang dosa, surga segala macam itu naik ke lantai 2. Nah, apa gerakan tentang Mahabharata? Ya. Nah, untuk Mahabharata sendiri yang berdasarkan dari naskah Panji ini ada cerita yang saya tahu Mahabharata ini ada di India dan ada juga di Indonesia. Ya. Nah, perbedaannya mungkin apakah ada perbedaan? Nah, mungkin apa ada perbedaan atau memang kedua ini sama gitu Pak? Ya. Sudah? Cerita Mahabharata di Indonesia
Ya. Jadi cerita Ramayana, Mahabharata, Tentrayana semuanya itu memang sumbernya dari sana. Settingnya semua dari sana. Relief yang menceritakan pohon-pohonnya, burung, kan segala macam binatang, semua figur-figur sana, figur-figur India, ya. Sampai pergerangan tangan, gelang, terus gerakan tangan segala macam itu memang dari sana. Terus kenapa ada di sini? Itu memang sengaja semuanya itu pada saat itu kan menyebarkan kebudayaannya masing-masing. Ya sama, Panji juga saat Majapahit dia menguasai sampai ASEAN. Nah, menguasai penguasaan itu dengan cara apa? Dengan mempopulerkan budaya aslinya. Itu juga sama, Ramayana Mahabharata aslinya dari sana settingnya. Tapi karena sudah masuk ke Indonesia, ya terutama di Jawa, itu jadi ada beberapa perubahan-perubahan. Ya, jadi sebetulnya sumbernya di sana, tapi diadaptif dengan di sini. Yang lain kita masuk ya. Ayo. Nyebar aja ini. Satu. Oh sudah. Ini yang saya ceritakan. Nyebar aja coba. Peneliti-peneliti, orang-orang asing yang meneliti Panji. Jadi kita tahunya justru dari mereka. Kita lagi sibuk membuat kenarok, bikin keris, Singgasari, tahu ya? Tahu kenarok kan? Meskipun luar Jawa kan tahu kenarok dulu. Era itu tahun 1222 sampai 1300-an itu bikin keris, bikin ini. Tapi di orang asing, khususnya Belanda ya, seperti Isaac Martin ini, tahun 1600 dia sudah meneliti Panji. Sudah mengadakan penelitian. Kita masih sibuk bikin keramik, bikin keris, bikin ini. Ini sudah bikin ini dimulai tahun ini yang tertua yang saya tahu ini. Saya dibantu dari UNESCO penelitian ini terus dikirim ke sini. Ya, ada Robson, Raser, kalau ini masih baru 1800-an gitu. Belanda belum masuk menjajah. Ini cerita Panji. Ini masih 1600 dia datang sendiri. Rama Sinta lagi di hutan itu terus diculik Ravana, ya, terus dibawa ke kerajaannya terus diambil. Kita tunjukkan dulu kalau dulu itu banyak wayang itu tidak sekedar wayang orang, wayang kulit, wayang golek. Tapi ada tata tidak belum wayang terus dipahat jadi satu-satu jiwanya yang keragaman. Wayang saat itu membuat golek mena ini wayang Panji yang berasal ini banyak mungkin kulit lembu. Sama saat itu wayang juga ada orang dewasa, ada yang anak-anak. Ini contoh wayang anak-anak. Namanya wayang kancil. Ini khusus untuk mainan anak-anak. Karena kesulitan membikinnya, itu hampir 10 tahun bikin satu wayang. Turunan keluarga. Iya, dari Aceh. Ini juga ada. Era Sultan Mahmud. Ini sama juga. Bahwa di sini banyak topeng-topeng yang menyerupai. Kita dikik. Siapa yang pakai itu dia akan menari. Dia langsung Juta tahun yang lalu di Kota Malang, bukan Kota Malang ya, tapi hampir seluruh, kalau 1 juta tahun itu semua pulau itu masih menjadi satu gitu ya. Nah, ini dulu itu ada satu gunung purba, gunung besar ya. Jadi satu gunung besar gitu terus meletus terus tinggal di bawahnya aja. Fosil yang saat itu.
di areal sini tidak hanya Malang aja, 1 juta tahun lalu belum ada nama Malang segala macam ya. Itu seperti ini tanduk kerbau yang panjang itu bukan gading ya, bukan gading gajah, itu tanduk kerbau, tanduk kerbau. Tapi sudah patah. Ya, tapi kalau biasanya kalau ke sini dari kita Surabaya dari mana dari itu ada peperangan ini. Dan kejadian ini ada di Ganter itu nama desa, ya. Perang Ganter antara Kenaro, kerajaan Kediri itu kerajaan besar, kalau sekarang Amerika gitu loh. Ya, pasukannya banyak sekali. Kenaro ini jumlahnya sangat sedikit sekali. Dia melawan satu kerajaan besar, tapi yang menang dia. Batasnya dari mana, Pak? Ini peperangan. Oh, itu yang Kenaro. Bantuan dari beberapa datangnya dari Sumatera, Lampung, dari mana. Jadi strategi pancinya begini, dia berada di atas, ya, Kenaro berada di atas. Ini memang sengaja saya gali ke dalam ini, memang untuk menunjukkan kontur tanah. Oh, emang posisinya dulunya kayak gini ya, Pak? Iya, sampai sekarang ini begini. Jadi benteng ini pertahanan batu ini, 2 batu ini sekarang itu masih tetap ada di sana, di lokasi aslinya sana, benteng ini. Jadi ini kita foto udara dulu, baru kita bikin dioramanya ini. Jadi mulai turun semuanya ini sama persis dengan kejadian di sana. Dia berangkat selalu tapi dengan strategi tangki, ya lainnya. Jadi kita tahunya justru dari film-film mana. Nah, yang benar ini tadi. Siapa yang bilang tadi? Mentega susunya Krishna, Pak. Tahunya dari film Krishna. Kalau itu tahunya dari Ipin Upin gitu. Ya, jadi ini semua budaya kita. Jadi ini sudah 100 tahun yang lebih. Jadi makanan ini tempat makanan. Makanannya taruh di bawah sini. Terus ini diputar. Iya ya. Mixer alat. Oh, bisa. 100 tahun yang lalu. Kalau ini ada yang tahu nggak alat apa ini? Ini tabrak lagi sob. Aku juga nggak tahu ini. Ayo tanya sama Pak Dwi ya. Ayo tanya. Teknologi tepat bunga. Kalau kita ketemu Kau diketutin itu, ini. Oh iya. Itu tamu itu harus berhenti di situ. Tidak bisa masuk ke ruangan keluarga ini. Ya, ini sudah masuk ruangan keluarga. Dan kamar mandi itu ada di luar di sini. Jadi tidak boleh. Di kamar itu ada kamar mandi itu tidak boleh. Tidak seperti hotel sekarang gitu. Tidak seperti kos-kosan sekarang. Kalau ada kamar mandinya justru lebih mahal kan. Di dalam kamar mandi dalam. Kalau dulu tidak boleh.
kita belajar. Coba ini dokter ya Pak, mau turun ya? Hati licin. Licin ya, awas ya. Setengah gini. 1, 2, 3. Boleh. Ih, kok pendek? Tadi yang pertama sebelum awal masuk itu ada kita dikasih lihat itu yang penelitian yang melakukan penelitian. Ada yang penelitian pertama itu dilakukan penelitian sebelum datangnya penjajahan dari Belanda. Yang saya tanyakan adalah apa maksud dan tujuan dari seorang peneliti yang pertama itu meneliti tentang Panji? Apakah dia ingin mengetahui secara perang yang ada di Indonesia atau Terima kasih dari siapa? Putu dari Ayu? Putu. Itu ayu. Putu, pasti dari Solo kalau ada. Putu lanang. Putu ya. Dari Bali. Ya tahu sih. Putu lanang itu kalau klojet. Ya. Tahun 1600-an. Dia, Dik. Ya, memang belajar secara lebih Dari haus. Dari haus. tapi peneliti-peneliti itu memang tidak hanya datang ke Indonesia, tidak hanya meneliti Panji, tetapi meneliti tingkat kebudayaan masing-masing yang akan didatangi oleh pelayaran-pelayaran itu. Dia harus mengetahui budaya-budaya asli setempat. Mungkin strategi politik ya harus pakai menggunakan apa? Jadi Belanda datang kan bukan dengan cara perang kan, dengan berdagang, bertukar. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Rosa Aprilia. Aku mau tanya masalah bangunan sih Pak. Sebenarnya bangunannya ini berdasarkan kreativitas dari Bapak atau ada ketentuan dalam membuat museum gitu Pak? Kayak depan ini kan menurutnya kayak bangunan zaman dulu gitu kan, kuno gitu. Terus di dalamnya juga dibuat tempat-tempatnya kayak gitu. Itu sebenarnya dari Bapak sendiri atau emang ada arsitek khusus gitu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini semua dari saya sendiri, tapi tidak berdasarkan kemauan saya, ya. Jadi itu berdasarkan penelitian. Ya, kebetulan saya belajar ambil ilmu sekolah-sekolah short course gitu di beberapa negara tentang permusiuman, ya. Bagaimana cara membuat museum, menata bangunan segala macam. Jadi ada beberapa dari kementerian itu dikirimkan dari Kementerian Kebudayaan Pariwisata ke budaya itu ya saat itu budaya dan pariwisata itu ada sekitar 4-5 orang yang dikirim keliling untuk belajar museum. Saya salah satunya ya di New Zealand, di Prancis, di Jerman, di mana-mana untuk penelitian. Salah satunya adalah tata pamer ruang dan outdoor facilities. Ya, jadi saya ingin membuat Panji. Jadi apa aja yang harus difokuskan pada budaya Panji itu mulai dari tampak depan sampai di dalamnya itu kita rancang sejak awal. Kemudian kita ada tim, tapi memang semua ide memang berawal dari saya dulu baru dikembangkan teman-teman di tim. Cari tahu. Ya, justru cari tahunya itu yang lebih panjang gitu. Ya, bukan bangunnya sebentar, tapi konsepnya yang lebih panjang. Hampir 10 tahun lebih baru membangun. Makasih Pak. Ya, yang lain? Dari kelompok Sumasari, yang ingin saya tanyakan, untuk membuat tempat sebagus ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kira-kira berapa estimasi Mau bangun kira-kira Pak, berapa estimasi biaya untuk membangun tempat sampai jadi seperti ini, dan apakah sumber dana tersebut dari pemerintah kah, atau dari donatur, atau dari duit Pak Yono sendiri? Terima kasih Pak. Ya. Jadi Oh iya, yang sorry. jelas Nunggu ini, di kalian ya. Duduk aja. tidak ada dana dari pemerintah.
Ya, saya tidak punya dana banyak, makanya membangun ini secara bertahap, tidak langsung membangun semuanya. Jadi membeli tanah mulai dari parkiran tadi sampai dari sini dulu, kemudian membangun museumnya, terus berkembang ke belakang sampai seberang sungai sana, di sawah seberang sana, sampai total sekitar kurang lebih 3 hektar keseluruhan. Jadi kalau totalnya berapa ya saya tidak pernah ngitung ya, tapi paling tidak ya kalau untuk saya sih banyak ya. Jadi saya harus menabung banyak untuk membeli tanah, membangun ini, tapi secara bertahap. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Berapa persisnya? Kalau persisnya nanti tanya dari Fakultas Ekonomi. Ya nabung, berarti tadi sudah nabung. Gitu ya. Ada yang lain? Mbaknya? Jadi asal itemnya ya, barangnya ya. Jadi ini memang beragam. Jadi ada yang hibah, ada yang pertukaran antar museum, ada yang harus mengganti. Bukan membeli ya, mengganti. Jadi seperti tanduk kerbau itu sudah dimiliki oleh turun temurun satu keluarga. Jadi biaya perawatan selama mengurus itu yang saya kembalikan. Jadi saya memang menghindari pembelian dari sumber-sumber yang tidak jelas ya, karena ini untuk museum. Itu sebetulnya ada prosedurnya, ada undang-undangnya juga. Tidak semua barang kuno gitu mau saya sumbangkan ke museum terus diterima gitu, enggak. Kita telusuri dulu barang itu berasal dari mana. Banyak juga yang barang itu berasal dari dari sumber yang tidak jelas, sumber pencurian segala macam gitu. Jadi itu harus diidentifikasi dulu barangnya apa, terus tidak bermasalah. Kalau memang negara tidak mempunyai barang itu akan dimiliki oleh negara. Seperti temuan-temuan hasil dari penggalian itu kalau negara tidak punya, itu kita harus serahkan ke negara. Ya, tapi kalau negara sudah punya banyak, itu akan dicatatkan, dihibahkan, ditaruh di masing-masing museum. Bu Dia makanannya Bu Dia? Oh itu dari mana Bu Dia? Kan Bu Dia dari Malang Bu Dia. Nyomot ya Bu ya? Makanan dari Lampung silakan dicicipi. Coba yang dari Lampung angkat tangan dari Lampung. Bertiga aja. Berapa satu dari 4? 5. Berlima. Di belakangnya Bu Dia itu. Apa aja yang dari Lampung makan yang dibawa? Yang pertama keripik singkong. Kedua? Keripik apa itu namanya? Keripik Bayam, keripik bayam. Itu sama kopi dong, sama kopi. Ada dodol. Tapi kemarin dengar Bu Dia itu paling fokus sama yang dipegang itu apa namanya itu? Dodol durian ya? Oke. Oh lempuk namanya. Oh, Ibu berarti Lempuk. udah pernah ngerasain? Udah. Boleh diceritain cerita apa rasanya? Loh. Belenya. Dari Kalimantan, oke. Namanya lempok. Ayo semua dibuka ya, semua dibuka. Semua dipersiapkan ya, tadi ini dari Lampung dulu. Biarkan siapa yang mau cerita. Makan. Ceritanya Ibu. Apa itu bro? Apa itu bro? Hah? Tanya. Oke teman-teman, mohon perhatian sebentar ya. Belkam mau berbicara. Ya. Oke, silakan siapa duluan? Yang pertama dari Lampung kan tadi dulu ya. Ya, aku sudah. Sudah. Oke, dari ini dari Bu Ana. Dari mana ini? Baik, sebelumnya kami dari Sulawesi Selatan, dan di Sulawesi Selatan itu terdiri dari beberapa daerah, beberapa suku juga. Saya sendiri dari suku Bugis, daerahnya Maros. Di sini saya membawa makanan khasnya itu namanya sero-sero. Sero-sero. Kalau di sana Bu, ini sero-sero maksudnya gayung. Oh.
gayung. Para gede ya? Iya, ini gede. Maksudnya filosofinya itu ini tidak sembarang dibuat. Ini dibuat kayak acara pernikahan, hajatan. Karena filosofinya itu sero kan gayung. Jadi kayak kita menimbah rezeki. Oh ya. Ya, ada filosofinya. Manis ini ya? Iya, manis bu karena ditunggu di gula ya. Dan bentuknya itu tergantung. Kalau bentuknya besar sekali itu kayak bergembira mendapatnya karena rezekinya banyak. Ini satu dimakan satu orang. Iya bisa bu. Nggak main, kenyang ya. Selanjutnya ini ada namanya baje. Baje. Jangan baca. Oh iya. Plastikan biasa aja ini. Harus dapat medoknya Bu, baje. Ini Bajai pasti benar. ini sebenarnya kayak dodol, tapi berasnya itu tidak dihancurkan, berasnya tetap. Dan ini kering. Ini namanya apa? Wajik. Oh iya, wajik. Kalau satu lagi yang dikinikan apa namanya Bu? Madu mongso, ya Allah. Madu mongso kalau di Jawa. Madu mongso pakai tape kan? Oh ini bajai. Mungkin dari saya hanya membawa 2, masih ada lagi dari teman-teman saya dan silahkan dinikmati kalau mau. Sero. Ayo sini Kak, seronya. Tadi Ayo Bu, dibagi yuk. menurut saya tadi dari Bugis dan saya dari suku Toraja. Di sini saya bawa depa, kalau dalam bahasa Toraja itu namanya Cuke. Ulu cuke ini dibuat di arah yang dipanggang berapa menit depan itu juga ulu cuke. Dan yang terakhir ini kue putu yang dimana ini terbuat dari gula yang dihaluskan sampai dingin, yang dimana dicampurkan dengan beras ketan yang dihancurkan sehingga dicetak sesuai dengan kemauan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh gitu, berarti kalau maunya orang yang diem nih nggak ada acara pernikahan tapi kayak aku mau bikin ini deh tapi aku jual gitu. Bisa. Tetap bisa ya? Jangan khawatir. Sekarang pertanyaannya, apa efeknya kalau itu dimakan sama yang belum merit? Ayo. Mungkin dari cerita orang dulu, orang tua mungkin kalau dimakan ini yang belum menikah mungkin cepat dipertemukan begitu. Ya silakan makan ini semua. Ayo. Terus ini ada namanya lemuk durian, sama kayak dodol gitu. Cuman yang di sini lebih berserat, jadi lebih berasa dari duriannya. Dan yang terakhir yang saya bawa itu adalah kue perut Brunei. Terus yang kedua ini ada keripik balado atau sanjay. Dari singkong sih sama pakai balado sama. Iya mungkin. Sekarang tuh Sanjay. Udah. Sudah. Ini dari Padang, yang dari Padang udah itu aja? Ada lagi kan? Oh, ada lagi, boleh dijelaskan. Rendang. Di Padang ya? Nggak ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari saya Miss Azul, saya dari Padang juga sama Nadira. Di sini ada satu lagi namanya Nadira, cuma saya akan mewakilkan Nadira untuk presentasi makanannya. Di sini ada juga keripik balado namanya. Yang tinggi Kak. Ini Ya. keripik balado itu sama yang dibilang Nabila tadi, terbuat dari ubi. Cuman beberapa ada yang terbuat dari talas. Kalau ini ada yang rasa durian. Terus ada yang namanya kue 88 atau biasanya kami nyebutnya karak kalyang. 88. Kalau karak kalyang ini terbuat dari tepung. Iya, alen-alen. Tik-tak. Tuh. Bukan alen-alen. Tepung beras. Kok kamu nggak tahu? Ini sih Nadira yang bawa. Ini ada juga satu lagi. Namanya kue pocong. Kenapa dinamakan kue pocong? Karena mirip ya ikatan pocong. Serem banget di kue pocong. Ini terbuat dari beras yang tumbuk tapi nggak halus banget. Mirip-mirip rasa yang pink ini sih tadi. Cuman dibentuk jadi ada di bulat. Ini saja. Sudah yang dari Padang ya?
Mau tanya dong, Mbak Nurul sama Mbak Nabila. Kan kalau di Malang nih, itu banyak orang yang jual nasi Padang. Nah, kalau di sana itu namanya nasi aja atau nasi Padang juga? Namanya ampera sih biasa. Oh, ampera ya? Berarti bukan tulisan nasi Padang ya? Sate Padang. Nggak ada tulisan. Kenapa ada dua warna? Otentik ya. Yang satu kurang mateng Bu. Udah, iya kayak jeneng-jenengnya kayak keluarga-keluarga marga-marga itu. Ada tuh kayaknya gula aren dicampur beras dibentuk. Bisa bikin dari apa ya? Enggak sih, Bu. Biasanya beli Bisa makan. bikin. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya dari teman-teman yang dari Padang? Ada yang bertanya nggak, Mas Agung masih single apa sudah punya sesuatu? Itu di luar konteks ya Budi ya nanti ya. Oke deh, kalau nggak ada mungkin bisa di next ke selanjutnya. Diangkat. Ya. Pia Saronde ini pia pada umumnya, tapi sedikit informasi kalau nama Saronde sendiri itu adalah suatu pulau di Gorontalo Utara. Jadi untuk nama pia itu beri nama Pia Saronde gitu. Kalau buat untuk variannya sendiri ada durian, coklat kacang, topping coklat, lilin keju, kacang tanah, keju, coklat, kacang hijau, krim susu, kacang hijau pandan. Biasanya turis-turis yang datang ke Gorontalo ini bawa pulang Pia Saronde. Terus untuk bagea kenari manis. Mungkin teman-teman bisa coba rasa. Ayo yang lain. Boleh coba. Oleh-oleh khas Gorontalo. Kintan. Boleh nih buat teman-teman yang mau nyobain makanan khas dari teman-teman dari Gorontalo, boleh nyamperin dulu. Ambil satu. Manado mungkin bisa coba. Yang di sana belum itu. Belum presentasi itu. Kok arek setia Asia sih? Iya. Almete yo. Ungu biru. Biru kuyen ya. Biru. Oke, selanjutnya dari mana? Kamunce. Dari Makassar itu mati kayaknya mikrofonnya, coba lihat. Ya Kak, Kayak. nama saya, perkenalkan nama saya Nur Hikmah dari Makassar yang lebih tepatnya di Bulukumba. Di sini saya membawa makanan dua macam makanan, yaitu jagung marni dan benteng. Oh, benteng. Ya Bu. Ini dua-duanya ini terbuat dari jagung semua bahannya. Tapi ini dikasih gula merah. Oh ya. Namanya sama-sama Marning. Jagung marni. Sama. Anaknya lari juga di sana. Yang ini bukan brondong namanya di sana. Benteng. Namanya apa tadi? Benteng. Oh, Benteng. Di sini kita juga punya, tapi biasanya dibentuk bulut-bulut kayak bola gitu. Namanya brondong, jagung brondong. Benteng, enteng. Satunya beda bukan yang di ketan, kalau itu kan dari jagung. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kupang dan di sini saya bawa makanan khas khususnya dari NTT, yaitu yang pertama itu jagung titik. Sarang semut, tapi katanya kue rambut. Jagung titik ini sangat Kayak gulungan tembakau. mudah dibuat. Iya. Jagung Dicampur titik. dengan buah kenari. Jagung Titik. Ada kenarinya. Titi itu Oh, pipi. titi. Lo bener ya? Bu Ana. Cara kerjanya sangat mudah sekali. Kalau jagungnya dipanasin sampai matang langsung dititik mas panas. Langsung di gini. Lagi panas langsung di ini. Iya. Monce bisa bikin monce. Kalau ini mudah, kalau yang kue rambut ini yang susah ribet. Oh, itu kalau nggak salah yang di wajan dulu digoreng terus baru dilipat itu ya? Iya. Kalau yang saat ini namanya kue rambut. Kue rambut. Pakai ketan beras. Oh. Itu rasanya gimana? Manis apa gurih yang ketan rambut itu? Gurih ya? Tapi kalau sudah dibuka, kalau kena udara nanti Keras? Tidak, nanti Melempem. Kayak sudah tidak gurih begitu. Oh iya, melempem. Melempem mana? Ya, untuk teman-teman yang coba bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman. Di sini kami dari Palu, Sulawesi Tengah, dari Universitas Tadulako ingin memperkenalkan makanan khas yang kami bawa dari Palu. Yang pertama ini tadi sudah dicoba sama teman-teman yang lain.
ini itu stik kelor keju. Kenapa kami bawa stik kelor keju? Karena di Palu itu sangat banyak sekali daun kelor, dan baru-baru ini pemerintah Kota Palu dapat rekor muri olahan daun kelor terbanyak. Ada 183 olahan yang dibuat dari daun kelor, dan itu masuk rekor muri. Seperti itu. Jadi kami bawa, ini salah satunya, salah satu olahannya itu keripik yang dicampur sama keju. Jadi rasanya itu masih ada cita rasa daun kelornya, tapi tidak terlalu pahit seperti bayangan makan kelor begitu. Kemudian yang kedua itu ada bawang goreng khas Palu. Jadi bawang goreng khas Palu ini bahan bawangnya itu beda sama bawang yang lain yang biasa kita temukan di pasar gitu. Jadi bawangnya itu kalau di sana kita bilangnya bawang batu. Jadi versi bawang merah tapi yang besarnya itu sampai kayak gini. Gitu. Bombay. Bukan Bombay juga. Bawang merah, tapi yang besar-besar kayak gini. Itu kita sebutnya di sana bawang batu. Jadi bawang batu itu yang diolah menjadi bawang goreng ini, dan rasanya itu sedikit berbeda, lumayan berbeda dengan bawang goreng biasa pada umumnya yang dibuat dari ini. Pedes enggak? Enggak pedes. Bawang goreng pedes. Bukan. Rasanya gurih, renyah, dan beda sama bawang goreng yang kayak biasa gitu. Kemudian ini ada dodol durian. Kita bawa dodol durian karena durian di Palu juga sudah sangat banyak dan cukup terkenal sampai di Pulau Jawa kemarin. Karena kemarin saya bertemu salah satu teman, dia bilang kalau setiap dia pulang dari Palu atau kayak mau ada keluarganya yang ke Palu, dia selalu pesan durian, karena durian dari Palu itu bawang merah, bawang putih rica dengan tambahannya sambal roa. Nah, kalau kalian mau coba nanti mungkin pada saat kita makan boleh dibuka. Silakan. Tapioka dan juga kelapa. Jadi rasanya ini manis sekaligus gurih. Apa namanya? Borasa. Boraksa. Iya. Boraksa. Bukan boraks ya? Boraksa ya? Borak Pengawet pentol borak. Jadi pertamanya. Coba-coba. Oke, lanjut. Dan yang kedua ada Awalnya saya coba-coba. bahannya dari beras yang dikembangkan dengan suhu panas. Pipang. Dan teksturnya ini seperti popcorn ya, karena dipanaskan. Pipang. Oh, namanya pipang. Pipang. Sama jipang apa? Iya, sama kayak Jepang. Sama ada nu. Beda pi. Iya, beda pi-nya aja. Dan diolah dengan karamel. Oh, jadi dia pakai karamel loh, sama juga pakai gula kita ya? Oke. Iya, terima kasih. Oke, lu cuma 2 aja. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Calvin Takalungan. Saya dari Manado. Sebenarnya teman-teman ada Nadia, ada Sharon, ada Yusua, sama ada Desa. Jadi di sini kami sudah gabungkan sekaligus semuanya. Di sini ada dodol amurang, kemudian juga Diangkat dong, Kak. Diambil 1 atau 2 ya. Ya boleh diangkat. Mungkin boleh temennya, kalau yang bilang temennya yang angkatin gitu mungkin. Ini ada dodol amurang. Dodol amurang ini diproduksi sesuai namanya Amurang. Amurang itu salah satu tempat, salah satu kota yang ada di Kabupaten Sulsel. Kemudian komposisinya sendiri beras ketan, gula aren, ada anis sama kayu manis, dan juga memakai santan. Untuk cara pengolahannya, dodol amurang ini dia dimasak secara biasa seperti dodol-dodol yang ditemukan di daerah lain. Tapi yang bikin khasnya itu kalau dodol amurang, kalau misalnya misalnya yang masak dodol amurang ini tidak pandai masak dodol amurang, rasanya akan tidak enak. Jadi harus benar-benar orang amurangnya sendiri atau mungkin orang yang sudah terlatih untuk bikin dodol ini agar rasanya jadi enak. Gula biasa, terus ada warna. Biasanya warnanya sih ada merah, hijau, tergantung dari yang membuat. Yang selanjutnya ada sambal cakalang.
Enak gitu. Enak gitu. Sambal cakalang, soalnya orang Manado banyak sekali mengonsumsi ikan cakalang. Sama ada lagi satu, ini agak mirip sih sama yang tadi, ikan roa. Ya soalnya kalau di Manado juga produksi ikan roa banyak. Jadi, iya. Beda tekstur dong kayaknya buatnya. Terus ini biasanya dipakai makan sama tinituai. Tahu Tinituai. Ya. Bubur Manado. Oh iya. Itu berarti nama jenis pisangnya gitu. Iya, goroho nama pisangnya. Saya kira bahasa pisang itu pisang goroho bukan ya berarti ya? Kayaknya memang bahasa di sana goroho, cuman kalau bahasa Indonesianya kayaknya mungkin belum ada bahasa Latinnya. Oh gitu. Ya silakan ya, makanya bebas mau saling berpindah meja silakan gitu ya. Pesannya lagi berbeda sambal. Berenang boleh ya? Iya. Nah, tapi bertanya harus mana dulu. Oke, Kalau perutnya masuk kosong. angin ya. Iya, Oke, siap. Bentar ya, tanya